pergantian hari demi hari, siang dan malam, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun sejatinya adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Hal itu ditegaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim sebagai pelajaran kita bersama bahwa bergantinya tahun, bergantinya bulan, bergantinya hari adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kepada kita agar kita selalu sadar bahwa ada tujuan hidup yang harus kita capai. Dalam surat Al-Isra ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Subhanallah. Di ayat ini kita bisa belajar tentang firman Allah yang telah menggariskan sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum Allah menurunkan Al-Quran. Apa yang Allah informasikan kepada kita? Allah menjelaskan bahwa dijadikanlah malam dan siang, siang dan malam itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi selama ini mungkin kita melalui hari demi hari itu semata-mata seolah-olah hanya sekedar pergantian waktu. Padahal kalau kita kembali kepada ayat ini, bergantinya siang dan malam, malam menjadi siang, itu semua adalah bukti dari betapa hebat dan besarnya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk apa Allah mengganti siang menjadi malam, malam menjadi siang? Ditegaskan di sini, lita'lamu 'adadas sinina wal hisab, agar kita tahu berapa lama kita hidup di dunia ini. Setiap waktu berganti artinya ada kehidupan baru yang harus kita songsong. Sebagaimana ketika matahari tenggelam, ada masa lalu yang harus kita hisab, kita introspeksi. Kita sudah ngerjain apa di masa lalu. Dan besok ketika fajar menyingsing, ada harapan baru yang harus kita raih bersama-sama. Inilah makna dari bagaimana kita menyambut tahun baru dengan harapan baru. Karena apa? Karena setiap bergantinya waktu siang dan malam itu tujuannya agar kita semakin kenal kepada Allah, agar kita semakin sadar sebagai hamba, lalu kita menjalankan kewajiban kita sebagai hamba dan sepenuhnya menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa kita menyerahkan? Dengan cara ketaatan yang penuh dan ibadah yang utuh, hanya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa setiap tahun baru, apakah itu tahun baru Masehi atau tahun baru Hijriah, harus kita sambut dengan optimisme. Tidak boleh kita berputus asa, karena dalam satu riwayat hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berputus asa terhadap rahmat Allah adalah ciri-ciri orang yang tidak beriman. Berputus asa terhadap rahmat Allah adalah ciri-ciri orang yang sombong.